Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mahendra, NIM 19065074, Pendidikan Teknik Elektronika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi dimensi pengelolaan tenaga kependidikan dengan mata kuliah Administrasi Supervisi Pendidikan. Dimensi pengelolaan tenaga kependidikan terdiri dari 7. Yang pertama ada perencanaan tenaga kependidikan, yang kedua perekrutan tenaga kependidikan, yang ketiga menetapkan calon yang dapat diterima, yang keempat pembinaan atau pengembangan tenaga kependidikan, yang kelima penilaian tenaga kependidikan, yang keenam kompensasi bagi tenaga kependidikan, yang ketujuh pemerhentian tenaga kependidikan. Yang pertama yaitu perencanaan tenaga kependidikan adalah suatu proses yang sistematis dan rasional untuk memberikan jaminan terhadap jumlah dan kualitas tenaga kependidikan. Beberapa metode untuk melakukan perencanaan kebutuhan tenaga kependidikan. Perencanaan kebutuhan tenaga kependidikan ini ada 5, yaitu expert estimated, historical comparison, task analysis, correlation technique, dan modeling. Apa itu expert estimated? Yaitu prediksi yang dilakukan oleh para ahli karena para ahli ini dianggap lebih memahami tuntutan ketenaga kerjaan. Yang kedua ada historical comparison, artinya yaitu prediksi yang didasarkan atas kecenderungan yang terjadi pada masa sebelumnya. Yang ketiga, task analysis, yaitu penentuan kebutuhan tenaga didasarkan oleh tuntutan spesifikasi pekerjaan yang ditetapkan. Yang keempat, ada correlation technique, suatu penentuan kebutuhan didasarkan atas perhitungan korelasi secara statistik, terutama kepentingan yang menyangkut perubahan yang terjadi dalam persyaratan-persyaratan tenaga kerjaan, sumber keuangan, dan program yang ditetapkan. Yang kelima, ada modeling, yaitu penetapan kebutuhan tenaga tergantung pada model keputusan yang bisa dibuat. Yang kedua, perekrutan tenaga kependidikan merupakan usaha yang dilakukan untuk memperoleh tenaga kependidikan yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan tertentu yang masih kosong, yaitu kegiatan mengusahakan calon pendidik yang tepat sesuai dengan persyaratan yang telah ada ditetapkan dalam klasifikasi jabatan. Pengadaan tenaga kependidikan merupakan usaha yang dilakukan untuk memperoleh tenaga pendidikan untuk mengisi jabatan yang masih kosong. Kemudian, langkah penting dalam proses perekrutan ada 3, yaitu 1. Menyebarluaskan pengumuman tentang kebutuhan tenaga kependidikan. Yang kedua, membuka pendaftaran bagi pelamar atau sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Yang ketiga, menyelenggarakan pengujian berdasarkan standar seleksi. Contoh standar seleksi ini menyangkut umur, kesehatan fisik, pendidikan, pengalaman, tujuan-tujuan perangai, pengetahuan umum, keterampilan komunikasi, motivasi, minat, sikap, dan kesehatan mental. Dalam perekrutan ini, ada beberapa teknik yang dapat ditempuh melalui 1. Pengumpulan informasi tentang calon yang memberi harapan. Informasi ini dapat mencakup personal reference, employer reference. Sejumlah informasi ini dapat diperoleh melalui dokumen atau berkas lamaran yang masuk dan dapat pula dilakukan melalui kontak-kontak lainnya. Yang kedua, penyelenggaraan testing secara tertulis. Misalnya menggunakan tes psikologi, tes pengetahuan, dan tes untuk mengukur beberapa bagian pekerjaan yang akan diemban. Tes yang ketiga yaitu penyelenggaraan testing secara lisan yang dilakukan oleh 2 orang penguji atau lebih. Misalnya ada 2 orang atau lebih penguji yang akan mengevaluasi si tenaga pendidik ini. Nah, si penguji ini akan memberikan pertanyaan seputar pendidikan dan calon pendidik ini akan menjawabnya. Kalau misalnya penguji ini sesuai dengan pertanyaan dan jawabannya, maka si calon pendidik ini akan lulus. Yang keempat, ada pemeriksaan medis atau kesehatan calon, baik dengan menunjukkan informasi kesehatan maupun pemeriksaan yang dilakukan secara langsung oleh tim yang sengaja dibentuk. Yang ketiga ada menetapkan calon yang dapat diterima.
Penetapan atas calon-calon yang dapat diterima ini dapat diputuskan oleh atasan langsung atau oleh bagian personalia atau kepegawaian. Keputusan ini merupakan akhir dari kegiatan penyelenggara seleksi. Nah, pada menetapkan calon yang dapat diterima ini merupakan akhir dari bagian perekrutan calon pendidik. Kalau bagian tahap-tahap selanjutnya merupakan proses bagaimana mereka mengembang gitu. Untuk mengantarkan tenaga-tenaga ke pendidikan diperlukan kegiatan penempatan, penugasan, dan orientasi. Penetapan calon-calon yang diterima ini dapat diputuskan oleh atasan langsung. Penempatan merupakan tindakan pengaturan atas seseorang untuk mendapati suatu posisi atau jabatan. Penugasan merupakan tindakan pemberian tugas tanggung jawab kepada tenaga kependidikan sesuai dengan kemampuannya, yaitu kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan dengan mutu yang paling diharapkan. Orientasi merupakan upaya memperkenalkan seseorang tenaga kependidikan yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan. Nah, maksud penempatan di sini yaitu seseorang yang menempati suatu posisi atau jabatan yang diberi tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan kegiatan kependidikan. Sedangkan orientasi adalah untuk memperkenalkan calon pendidik ini terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatannya. Yang keempat, ada pembinaan atau pengembangan tenaga kependidikan. Merupakan usaha memperdayagunakan, memajukan, dan meningkatkan produktivitas kerja setiap tenaga kependidikan yang ada di seluruh tingkat pengelolaan organisasi dan jenjang pendidikan. Prinsip dalam penyelenggara pembina tenaga pendidikan yaitu 1. Dilakukan semua jenis tenaga kependidikan. Yang kedua, berorientasi pada perubahan tingkah laku. Yang ketiga, mendorong peningkatan kontribusi setiap individu. Yang keempat, mendidik dan melatih seseorang sebelum maupun sesudah menduduki jabatan. Nah, pada pembinaan atau pengembangan tenaga kependidikan ini, calon pendidik akan dibina dan ditempa sifatnya, mentalnya sebelum dia duduk di bangku jabatannya yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pembinaan ini sangat dibutuhkan. Untuk memantapkan bagaimana calon pendidik ini ke depannya dalam mengajar peserta didik. Kemudian lanjutan yang tadi, nomor 5, dirancang untuk memenuhi tuntutan pertumbuhan dalam jabatan. Yang keenam, pembinaan dan jenjang karir tenaga kependidikan disesuaikan dengan kategori masing jenis kependidikan itu sendiri. Yang kelima, penilaian tenaga kependidikan merupakan usaha yang dilakukan untuk mengetahui seberapa baik performa seseorang tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dan seberapa besar potensinya untuk berkembang. Nah, penilaian tenaga kependidikan ini bukan hanya untuk kenaikan dalam jabatan saja, tetapi bisa saja untuk memperbaiki prestasi kerja, penyesuaian karir, penyesuaian gaji, tunjangan, penyelenggara pendidikan dan latihan. Nah, ada beberapa cara dalam penilaian tenaga kependidikan ini. Ada 7. Yang pertama, rating scale. Yang kedua, weighted performance checklist. Yang ketiga, critical incident method. Yang keempat, tes observasi. Yang kelima, rank method. Yang keenam, force distribution. Yang ketujuh, self appraisal. Yang pertama ada rating scale, yaitu penilaian atas prestasi kerja personel yang didasarkan pada skala tertentu. Misal, sangat baik, baik, sedang, jelek, dan sangat jelek. Yang kedua, weighted performance checklist, yaitu penilaian atas prestasi kerja personel yang didasarkan pada kriteria tertentu dengan menggunakan bobot penilaian. Yang ketiga, critical incident method, yaitu penilaian yang didasarkan atas perilaku sangat baik dari seseorang dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, tes dan observasi, yaitu penilaian prestasi kerja didasarkan atas tes pengetahuan dan keterampilan dan atau melalui observasi. Yang kelima, rank method, yaitu penilaian yang dilakukan untuk menentukan siapa saja yang lebih baik dan menempatkan personel dalam urutan terbaik hingga terburuk. Jadi diurut berdasarkan yang paling baik sampai yang paling buruk. Yang keenam, force distribution, yaitu penilaian atas personil yang kemudian dikategorikan
dalam kategori yang berbeda. Yang ketujuh, self-appraisal, yaitu penilaian oleh diri sendiri, dimaksudkan untuk mempelajari pengembangan diri dan sebagainya. Yang keenam, ada kompensasi bagi tenaga kependidikan. Kompensasi ini merujuk pada semua bentuk upah atau imbalan yang berlaku bagi suatu pekerjaan. Secara umum, kompensasi ini memiliki dua komponen, yaitu kompensasi langsung berupa upah gaji insentif, komisi, dan bonus. Kompensasi tidak langsung misalnya berupa asuransi kesehatan, fasilitas untuk rekreasi, dan sebagainya. Kompensasi ini merupakan tambahan bagi seorang pendidik yang didapatkan oleh pemerintah gitu. Contohnya ada tambahan secara langsung, ada tambahan gaji, dan ada tambahan fasilitas untuk rekreasi dan sebagainya. Yang ketujuh, yaitu pemberhentian tenaga kependidikan. Merupakan proses yang membuat seseorang tenaga kependidikan tidak dapat lagi melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan baik untuk sementara waktu maupun untuk selama-lamanya karena beberapa alasan. Yang pertama, permintaan diri sendiri. Yang kedua, mencapai batas usia pensiun. Yang ketiga, melakukan penyelewengan atau tindak pidana. Yang keempat, tidak cukup jasmani dan rohaninya lagi. Yang kelima, meninggalkan tugas dalam jangka waktu tertentu. Itu merupakan pelanggaran atas ketentuan yang berlaku. Dan yang terakhir, meninggal dunia atau karena hilang sebagaimana dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Baiklah, sekian presentasi saya kali ini tentang kependidikan dan tenaga kependidikan, mulai dari awal proses masuk hingga proses pemberhentian. Jika ada salah, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.